Yang pertama, orang kafir juga wajib dikuburkan. Kalau memang tidak ada keluarganya yang mengurus, maka kita sebagai muslim berkewajiban menguburkan biar segera terlepas dari pandangan kita. Pada pertemuan yang lalu kita istilahkan dengan istilah dipendam, biar segera terbebas dari jasad orang kafir ini. Sebagaimana yang sudah kita bacakan hadisnya tentang Ali bin Abi Thalib yang mengatakan kepada Nabi SAW bahwasanya ayahnya meninggal dunia, yang tidak lain adalah pamannya Nabi sendiri. Apa yang harus saya lakukan? Maka Nabi katakan, kuburkan, dan jangan lakukan apa-apa setelah kuburkan hingga kamu datang kepadaku, dan seterusnya. Ini menunjukkan orang kafir ketika tidak ada sesama mereka yang merawat, maka kita bertindak sehingga kita terbebas dari jasad kafir ini. Yang kedua yang sudah kita sampaikan juga adalah bahwa mayat muslim harus dimakamkan di kuburan kaum muslimin. Sebaliknya, mayat kafir non muslim juga harus dimakamkan kuburan non muslim. Tidak boleh campur aduk, tidak boleh. Jadi orang muslim dikuburkan di pemakaman kaum muslimin, orang kafir dimakamkan di kuburan mereka. Ada pertanyaan kepada kita, apakah persaksian syahadat ketika orang masuk Islam diperlukan sehingga mesti disaksikan? Apakah tidak cukup seseorang tanpa ada yang tahu dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah? Maka jawabannya adalah untuk masuk ke dalam Islam cukup dengan bersyahadat meskipun tidak ada yang tahu. Hanya seseorang dari Allah Azza wa Jalla dia berikrar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia telah menjadi muslim. Tetapi kenapa perlu dipersaksikan sehingga ada orang yang mengetahui bahwasanya dia telah masuk Islam? Tidak lain adalah terkait dengan amalan. Kalau ketemu karena dia sudah diketahui sebagai muslim, dia diucapkan salam, assalamualaikum, waalaikumsalam. Karena kalau tidak diketahui sebagai muslim, kita ucapin salam nggak boleh. Kita mendoakan dengan doa-doa kebaikan tidak boleh. Tetapi kalau dia diketahui sebagai muslim, maka kita mendoakan kebaikan. Semoga apa, semoga sukses, semoga apa, semoga istiqomah dan seterusnya. Semoga lancar dan kebaikan-kebaikan yang lain kita doakan. Nah, termasuk agar diketahui ini dimakamkan di mana. Kalau dia muslim dan orang tahu, oh harus dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Termasuk prosesi sebelumnya, mulai dari dimandikan, dikafani, disolati, dikuburkan, akan diketahui oleh orang lain ketika dia menyaksikan. Maka jawabannya perlu disaksikan. Kemudian yang ketiga tentang mengubur jenazah, yang sunnah adalah mayat itu dimakamkan di pemakaman. Yang diperintahkan oleh syariat, yang namanya mayat dimakamkan di pemakaman. Sehingga tidak seyogianya mayat dimakamkan di dalam rumahnya, mayat dimakamkan di pekarangan rumahnya, mayat dimakamkan misalnya sebagaimana yang sudah terjadi karena dia seorang sesepuh misalnya, sehingga benar berpesan tolong nanti jenazah saya dimakamkan di belakang masjid misalnya, atau di halaman masjid dan seterusnya. Tidak seyogianya. Malah kalau ada masjid, di situ ada makam atau kuburan, malah masjid tidak boleh digunakan untuk sholat. Kemudian yang keempat yang sudah kita sampaikan, orang yang mati syahid dimakamkan di tempat meninggalnya.
tidak dipindahkan ke pemakaman umum. Ini pengecualian. Orang mati syahid di mana dia meninggal, dia di situ dia dikuburkan. Tidak sebagaimana kaum muslimin yang lainnya di pemakaman umum, tidak. Di mana saja dia mati, di mana saja dia tergeletak, maka di situ dilakukan. Ini untuk orang mati syahid. Yang kelima, yang sudah kita sampaikan yang terakhir pada pertemuan yang lalu, wajib mendalamkan kuburan, meluaskannya dan membaguskannya. Artinya maksimal di dalam masalah pemakaman jenazah. Penggalian tanahnya digali yang dalam, yang lebar, yang mencukupi, sehingga nanti mudah di dalam pelaksanaan menguburkan dan seterusnya. Termasuk kalau kurang dalam bisa bahaya. Nanti baunya terkena angin ke atas, bisa dikorek-korek oleh binatang buas. Baik, sekarang kita lanjutkan. Jadi ini yang terakhir kita sampaikan pada lalu. Sekarang kita lanjutkan. Yang keenam, bentuk kuburan boleh dengan lahat atau syak. Bentuk kuburan boleh dengan lahat atau syak. Kita mungkin jelaskan dulu apa bedanya. Yang namanya lahat, kita gali tanah, kemudian didinding di arah kiblat, kita bikin terowongan, apa itu ya? Terowongan, sehingga membuat L. Sehingga kalau kita gambar membuat L. Nah, ini kan salah kiblatnya. Sehingga kalau kita gambar membuat L. Jadi di dinding yang sebelah arah kiblat dibikin ruangan. Nah, ini namanya lahat. Kalau syak, kita gali tanah berbentuk kotak, di bagian tengah bawah itu bikin ruangan. Sehingga kalau kita bikin gambar begini, jadi ruangan ini di tengah-tengah. Kalau lahat di dinding sebelah kiblat. Boleh salah satu di antara duanya. Di dalam surah Nabi Dawud ayat Ibn Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lahdu lana asyaqqu li ghayrina. Dari Ibn Abbas, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, model lahat itu milik kita. Adapun syak itu milik selain kita. Kita maksudnya muslim, selain kita maksudnya non muslim. Apa yang dimaksud dari hadis ini? Apakah syak tidak boleh sehingga harus lahat? Syarahnya di bawahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Maka syarahnya kita lihat kitab Aunul Ma'bud, kitab yang secara khusus menjelaskan riwayat Imam Abu Dawud. Jadi sekarang itu enak, instan. Bapak-bapak, ibu rahmani rahimakumullah. Kita baca hadis-hadis Imam Bukhari, penjelasannya apa ini? Ambil aja Fathul Bari, itu penjelasannya. Wah, ini Imam Muslim, hadis-hadis dari Imam Muslim. Ada beberapa kata, ada beberapa riwayat yang saya belum jelas. Ambil aja syarahnya, penjelasannya. Syarah Nawawi al-Muslim misalnya. Untuk Imam Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, syarahnya namanya Aunul Ma'bud. Untuk At-Tirmidzi bisa kita ambil kitab Tuhfatul Ahwadi. Untuk Imam An-Nasyai misalnya kita bisa ambil kitab Syarh Sindi. Demikian pula Imam Ibnu Majah kita ambil kitab Syarh Sindi. Jadi sekarang itu instan. Ulama sudah menjelaskan, ahlinya sudah mempermudah. Tinggal kita mau apa enggak beragama secara ilmiah. Jadi itu pertanyaan, kita tahu apa enggak? Kalau kita tidak mau beragama secara ilmiah, ya pokoknya kata orang pokoknya umumnya, nah itu nggak ilmiah. Karena bisa jadi yang sedikit atau yang satu justru itu sesuai dengan dokumentasi yang ilmiah, di mana kebenaran tidak didasarkan pada mayoritas. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan manusia di muka bumi, justru mereka menyesatkan dari jalan Allah.
Allah menginformasikan berarti mayoritas manusia di muka bumi adalah sesat. Ini menunjukkan kebenaran tidak didasarkan pada mayoritas. Baik, kembali kepada syarah surah Nabi Dawud yaitu kitab Al-Ma'bud. Wa fihi dalilun 'ala afdaliyatil lahad wa laysa fihi nahyun 'anil syaqi. Yang dimaksud hadis di atas tadi adalah bahwa bentuk lahad itu lebih utama daripada bentuk syak. Hadis ini tidak bermaksud bahwasanya bentuk syak tidak boleh. Qala al-qadhi ma'nahu anna lahad athar lana wa syak lahu wa hadha yadullu ala ikhtiyar al-lahad fa innahu awla min asyak lal man'i minhu lakinna mahallul afdaliyah al-lahdu fil ardi as-sulbah wa illa fasyak afdal. Al-Qadhi mengatakan, jadi yang dimaksud hadis di atas, lahat itu milik kita, syak milik selain kita. Yang dimaksud, yang lebih utama bagi kita adalah lahat. Bukan berarti pelarangan berbentuk syak. Bukan berarti pelarangan berbentuk syak. Tetapi yang utama bagi kita adalah lahat. Ini yang pertama. Lagi pula, lahat bisa dilakukan kalau tanahnya keras. Ini harus diketahui. Dan ini dijelaskan oleh Al-Qadhi. Lahat bisa dilakukan kalau tanahnya keras. Kalau tanahnya tidak keras, lembek, mana mungkin bisa melakukan lahat. Malah yang memungkinkan adalah syak. Jadi malah memungkinkan adalah syak. Sehingga untuk tanah yang lembek, justru syak lebih utama daripada lahat. Berarti konteks hadis Nabi di atas adalah untuk daerah yang tanahnya keras. Demikian. Kemudian yang berikutnya, boleh menguburkan 2 mayat atau lebih ketika kondisi darurat. An-Anas titik kita potong untuk meringkas. Wa kana yujma'u ats-tsalatsa wal itsnain fi qabrin wahid. Wa yas'alu ayyuhum aktsaru Qur'an, atau dibaca isim atau dibaca majhul. Wa yus'alu, dan beliau ditanya ayyuhum aktsaru Qur'an fa yuqaddimuhu fil lahad wa kufina ar-rajulani wa thalatha fi thawbil wahid. Ini riwayat dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya ketika itu terjadi 3 mayat atau 2 mayat dimakamkan di dalam 1 lubang, 1 galian. Kemudian dia ditanya, siapa di antara mereka yang paling banyak hafalan Qur'annya, maka dialah yang lebih dahulu dimasukkan. 1 lubang untuk 2 orang atau 3 orang, kalau memang kondisinya mengharuskan demikian. Karena sesungguhnya yang semestinya kan 1 lubang, satu galian satu galian satu. Tapi boleh karena suatu kondisi 2 mayat 3 mayat dimakamkan dalam 1 lubang. Kemudian poin yang berikutnya, siapa yang lebih dahulu dimasukkan ke dalam lubang, ke dalam galian? Jawabannya yang paling banyak hafalan Qur'annya. Sebagaimana kriteria untuk menjadi imam. Sebagaimana kriteria untuk menjadi imam. Siapa yang paling berhak menjadi imam? Nabi sudah jelaskan. Yang paling berhak menjadi imam yang pertama adalah yang paling banyak hafalannya. Yang paling banyak hafalannya itulah yang berhak menjadi imam. Tentu dengan bacaan yang bagus, tajwid, makhraj dan yang lainnya itu sudah tidak dibahas. Jadi hafal Al-Quran dengan bacaan yang semestinya itu yang paling utama. Dan itu yang memenuhi syarat. Kalau misalnya ada 2 orang dalam hafalan sama-sama 30 juz. Ini hafal 30 juz, ini hafal 30 juz. Siapa yang didahulukan? Yang paling paham tentang ajaran Islam, paling paham tentang ajaran Nabi. Maka siapa yang paling paham tentang ajaran Nabi, dia yang didahulukan. Kalau ternyata di dalam masalah pemahaman agama sama
Siapa yang didahulukan? Yang lebih dahulu hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam konteks kita sekarang nggak ada hijrah. Berarti siapa yang lebih didahulukan? Yang lebih dulu masuk Islam. Nah, kalau misalnya dari awal sama-sama Islam, berarti yang lebih sepuh, lebih senior. Nah, dari sini kita mengetahui ternyata usia bukan prioritas yang pertama, malah yang terakhir. Sehingga di dalam satu riwayat disebutkan, rombongan sahabat melakukan suatu perjalanan, kemudian datanglah waktu sholat. Mereka tolak-toleh. Siapa di antara kita yang berhak mengimami sholat? Tolak-toleh. Kenapa mesti tolak-toleh? Tidak satu orang harus maju, satu orang tidak gampangan begitu. Karena ada ketentuannya. Yang paling banyak hafalannya, setelah ditengok, seorang bocah berusia 6 atau 7 tahun, dia yang paling banyak hafalannya, maka dia yang menjadi imam. Zaman sekarang ajaran ini memudar, sehingga suka-suka siapa yang jadi imam, ya sudahlah, siapa yang paling sepuh. Beliau. Ya kalau paling sepuh, dia hafal Al-Quran, berarti tidak dilihat sepuhnya, tetapi dilihat hafalan Al-Qurannya, karena memang itu yang prioritas pertama. Nah, demikian pula di dalam memasukkan jenazah ke dalam liang galian, yang diutamakan adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Yang kedelapan, ulul arham, keluarga atau keluarga, ulul arham artinya keluarga, lebih utama untuk menurunkan mayat ke liang lahat. Mayat dibawa pakai keranda misalnya. Setelah sampai di tempat pemakaman, siapa yang lebih berhak memasukkan mayat ke dalam liang lahat, ke dalam liang galian? Siapa? Ulul arham, keluarganya. Sehingga yang dilakukan atau yang terjadi sekarang sudah sesuai dengan petunjuknya. Mana anaknya, mana kakaknya, mana siapanya yang berkorban, itu sudah betul. Itu sudah betul. Di dalam surat Al-Anfal yang 75, Allah berfirman, "Ulul arhami ba'dhum awla bi ba'din fi kitabillah." Dan ulul arham, sebagian mereka itu lebih utama daripada sebagian yang lain. Jadi ulul arham memang yang paling utama terhadap mayit di dalam segala hal, termasuk dalam masalah warisan yang ulul arham, dan di dalam memasukkan jenazah ke liang lahat yang ulul arham, keluarga. Kemudian kita lihat hadis dalam Sunan As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi, an Sa'id bin Al-Musayyib qala Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, wazzamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadhahabtu anzuru ma yakunu min al-mayyit, falam ara syai'an wa kana thayyiban hayyan wa mayyitan sallallahu alaihi wasallam. Kata Ali bin Abi Thalib, kita potong hadisnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, aku memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku perhatikan jasad beliau. Aku tidak melihat apapun pada jasad beliau, melainkan beliau adalah orang yang thayyib, baik. Tidak saja dalam hidupnya, tetapi juga ketika sudah tidak bernyawa. Jadi kondisinya thayyib, ya hidup ya mati kondisinya baik. Wa walla dafnahu wajtinabuhu dunan nas arba'atun. Ia melakukan pemakaman itu tidak lain adalah 4 orang. Ali wal Abbas wal Fadl wa Salih maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Ali bin Abi Thalib. Siapa dia? Ya, ulul arham. Ulul arham. Anaknya kakak berarti apa?
keponakan dan juga sebagai menantu. Abbas, siapa Abbas? Abbas pamannya Nabi. Wal Fadl termasuk masih kerabat. Wa Salih, siapa Salih? Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mantan budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nuhida li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahdan. Kemudian makamnya Nabi itu berbentuk lahad. Jadi dua bentuk yang tadi kita bahas, ada lahad, ada syah. Untuk Nabi dibikinkan lahad. Wa nusiba alaihi al-labid nasban. Kemudian setelah tanah yang awalnya galian itu diurukan kembali, beliau ditinggikan setinggi 1 batak. Jadi dari tanah beliau ditinggikan sekitar setinggi 1 batak. Hudukan sekitar setinggi 1 batak. Kembali kepada poinnya, bahwasanya yang lebih utama menurunkan mayat ke liang lahat adalah ulul arham, keluarga. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Tadi disebutkan bahwa yang utama adalah ulul arham. Ada syaratnya. Yang lebih utama untuk memasukkan dalam liang lahat adalah ulul arham. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Mereka di malam harinya tidak melakukan hubungan suami istri. Jika mereka melakukannya, maka orang lain lebih utama. Nah, ini ada pemakaman. Mana keluarganya, mana ulul arham. Ini. Seseorang yang merasa sebagai keluarganya, saya enggak. Bukan keluarganya, tapi saya enggak. Kenapa? Saya enggak lah. Yang lainnya. Orang bisa menebak, oh tadi malam berarti hubungan suami istri. Karena dia tidak terus terang, orang bisa tahu. Kenapa? Karena demikian ketentuan syariat. Tetapi pernah terjadi, jadi ini bagus menerapkan syariat. Jenazah mau dimasukkan ke dalam liang lahat. Kemudian mana ulul arham? Ini, termasuk beliau putranya. Beliau nyuruh anaknya, kamu aja. Jadi beliau sebagai putranya nyuruh anaknya, kamu turun. Soalnya bapak tadi malam hubungan suami istri. Gitu. Anak paham, maka anak yang turun. Jadi ini syaratnya. Disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, syahidna bintan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis ala qabr, qala faraitu aynaihi tadma'ani, qala faqala hal minkum rajulun lam yuqarib al-laila, faqala Abu Talha ana, qala fanzil, qala fanazala fi qabriha. Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, saya menyaksikan putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putrinya wafat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di samping proses pemakaman itu. Kata Anas, saya melihat kedua mata beliau mengalirkan air mata, dan beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang tadi malam tidak menganten? Maksudnya apa? Yang tadi malam tidak menganten. Maksudnya yang tadi malam tidak melakukan hubungan suami istri. Abu Talha jawab, saya tidak ya Rasulullah. Kamu turun ke liang lahat. Maka ini menunjukkan syarat ulul arham lebih utama untuk menurunkan jenazah liang lahat ketika malamnya tidak melakukan pengantin. Kalau misalnya ditanyakan malamnya nggak pengantin tapi siangnya pengantin, bagaimana?
penyebutan malam tidak melakukan pengantin ini berdasarkan keumuman. Karena biasanya pengantin itu di malam hari. Intinya kalau pengantin maka tidak lebih utama untuk turun, yang tak lebih utama adalah orang yang lain. Kemudian bagaimana cara memasukkan mayat ke liang lahat? Memasukkannya adalah dari arah kaki. Memasukkannya dari arah kaki. Disebutkan di dalam Sunan Abi Dawud, an Abi Saqala awsa al-Haris ay yusalli alaihi Abdullah bin Yazid fasalla alaihi thumma adkhalahu al-qabr min qibali rijli al-qabr wa qala hadha min as-sunnah. Seseorang yang bernama Al-Haris, dia disolati oleh Abdullah bin Zaid, maka dia pun menyolatinya. Kemudian ketika menguburkan dimasukkan melalui arah kaki, dan dia mengatakan ini sunnah, artinya inilah ajaran Nabi. Bagaimana memasukkan dari arah kaki? Penggalian tanah itu arahnya apa dan apa? Utara dan selatan. Utara dan selatan. Kepala di sebelah utara atau selatan? Kepala di sebelah utara. Berarti memasukkan kakinya dari arah apa? Dari arah kakinya, bukan dari samping. Misalnya ini lihat lahat, memasukkannya bukan dari samping, bukan dari samping, tetapi dari arah kaki. Ini kakinya kan di sini, hadap kiblat, kakinya di sini, maka masuknya dari arah kaki. Memasukkan jelas itu dari arah kaki. Ini masih banyak yang belum mempraktekkan. Banyak kaum muslimin memasukkan jenazah dari arah samping, padahal ketentuannya dari arah kaki. Turunnya kepala dulu, memasukkannya dari arah kaki, Kemudian di dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah atau dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, an Ibnu Sirin qala kuntu ma'anas fi janazatin fa umira bil mayyit fa dikhila min kibali rijlaihi. Disebutkan dalam riwayat Musannaf bin Abi Syaibah, Ibnu Sirin mengatakan, aku bersama Anas. Siapa Anas? Sahabat Nabi. Di dalam suatu mengurus jenazah, maka Anas memerintahkan agar mayit dimasukkan dari arah kaki. Dan Anas tidak lain adalah sahabat Nabi yang menyerap ilmu-ilmu ajaran Islam, menyerap sunnah dari Nabi. Maka Anas mewariskan kepada generasi yang berikutnya, tabi'in. Dalam hal ini masalah memasukkan mayit ke dalam liang lahat itu dari arah kaki. Makanya bapak-bapak nanti kalau ikut memakamkan jenazah, bapak-bapak bisa mengantisipasi ketika mayit mau dimasukkan dari samping, stop dari arah kaki, karena demi ketentuan. Kemudian yang ke-11 sekarang, posisi mayat dalam liang kubur miring di atas sisi kanannya menghadap kiblat. Setelah dimasukkan dari arah kaki, badannya itu miring menghadap ke mana? Miring menghadap kiblat. Berarti bagian bawah kanan apa kiri? Berarti bagian bawah kanan. Berarti kakinya di utara atau selatan? Kakinya berarti di arah selatan. Begitu. Ini ketentuannya. Kita bacakan. Wa yuj'alul mayyit fi qabrihi 'ala janbihi al-yamin wa wajhuhu qibalatal qiblah wa ra'suhu wa rijluhu ila yaminil qiblah wa yasahu 'ala hadha wa yasahu 'ala hadha. Maaf, saya salah membaca. Wa yuj'alul mayyit fi qabrihi 'ala janbihi al-ayman wa wajhuhu qibalatal
ra'suhu wa rijlahu ila yaminil qiblah wa yasariha. Ala hadha jara amalu ahli al-Islam min ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumina hadha wa hakadha kullu maqbaratin ala dhahril ardi. Mayit di dalam kubur itu miring ke kanan, wajahnya menghadap kiblat, kepalanya menghadap kepalanya, jadi wajahnya menghadap kiblat, kedua kakinya ila yaminil kiblat, ke sebelah kanan kiblat dan sebelah kirinya. Ini merupakan amalan ahli Islam sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini. Dan demikianlah setiap kuburan yang ada di permukaan bumi caranya seperti itu. Jadi sudah turun-temurun sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tata caranya demikian. Wajah menghadap kiblat, di mana badan dimiringkan ke kanan, jadi bagian kanannya bagian bawah menghadap kiblat. Kepalanya di sebelah utara, kakinya di sebelah selatan. Yang ke-12, orang yang meletakkan mayat di liang kubur hendaknya membaca, ini disebutkan dalam surah Nabi Daud, Adim bin Umar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyit fil qabr qala bismillah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika meletakkan mayit di dalam kuburan, beliau membaca bismillah wa ala sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain yaitu Sunan At-Tirmidzi, wa qala Bukhari marratan idza wudi'a al-mayyit fi lahdihi qala marratan bismillah wa billahi wa ala millati Rasulillah. Jadi ada variasi yang lain. Selamanya dibaca yang mana? Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau bismillah wa billahi, bismillah wa billahi wa ala millati Rasulillah. Mana yang mudah dihafal? Terserah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, atau bismillah wa billahi wa ala millati Rasulillah. Ini sunnah ketika memasukkan jenazah ke dalam liang lahat. Kemudian dianjurkan, ini yang ke-13, dianjurkan para hadirin yang ada di pemakaman untuk melemparkan tanah dengan kedua tangannya ke liang kubur sebanyak 3 kali. Ini juga yang barangkali belum banyak diketahui, sehingga hanya 1-2 orang saja melakukan sunnah ini. Padahal ini disunahkan. Jadi misalnya kita menghadiri pemakaman, jenazah sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, sudah ditutup, biasanya pakai kayu atau apa begitu, sudah ditutup. Nah, ketika itu kita disunahkan ambil tanah, bruk 3 kali. Bukan berarti sak air itu, ada tuh kan yang pakai cangkul gitu. Tetapi kita disunahkan hadirin 3 kali. Buruk, piu. Kalau misalnya bapak-bapak melihat ada sebagian orang yang melakukannya, berarti itu sudah sesuai dengan petunjuknya. Nah, sekarang misalnya kita sudah tahu, maka kita pun lakukan. Oh, mayat sudah dimasukkan ke dalam liang lahat. Saya mau melakukan sunnah Nabi, ambil tanah, bruk, sudah. Di dalam Sunan Ibnu Majah, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin thumma ataqabra al-mayyit fahatha alaihi min qibali ra'sihi thalathan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah menyolati jenazah, beliau mendatangi kuburannya dan beliau menaburkan tanah sebanyak 3 kali dari arah kepalanya.
min kibali ra'si, dari arah kepalanya. Berarti utara ke selatan? Utara. Dari arah kepala. Melemparkannya dari arah utara. Bro. Yang berikutnya, kuburan dibikin gundukan setinggi 1 jengkal. Kalau dalam hadis yang tadi kita sebutkan, setinggi 1 batu bata. Ya barangkali ukurannya kurang lebih 1 jengkal begitu. Kurang lebih. Di dalam Sunan Al-Kubra Al-Baihaqi, an Jabir, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdan wa nusiba alaihi al-labin nasban. Wa dzukira al-hadis qala wa rufi'a qabru min al-ardi nahwan min shibrin kada wajadtuhu. Siapa yang mengatakan ini? Jabir bin Abdullah, seorang sahabat. Dia menuturkan bahwasanya pemakaman Nabi adalah dengan cara dibikinkan lahat, terowongan yang di sebelah kiblat, yang di arah kiblat dibikinkan lahat. Kemudian beliau ketika tanahnya diurukkan, membuat gundukan setinggi sekitar 1 labin, 1 hasta, 1 batu bata. Demikianlah aku mendapatinya. Siapa aku di sini? Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Maka itulah ketentuan di dalam Islam. Pemakaman jenazah cukuplah dengan tanah yang kita gali, kemudian terbentuk galian, kemudian mayat dimasukkan, tanah yang tadi kita gali dikembalikan lagi, maka akan membentuk gundukan ya sekitar itu 1 hasta. Gak perlu ditambah digincing dan yang lainnya. Malah ada riwayat tersendiri yang menyatakan pelarangannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali? Ya Ali, la tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyarrafan illa sawaitahu. Wahai Ali, tidaklah kamu melihat patung kecuali kamu hancurkan, dan tidaklah kamu melihat kuburan yang ditinggikan kecuali kamu ratakan dengan tanah. Apa yang dimaksud dengan ratakan? Apakah rata yang dimaksud datar dengan tanah? Ada riwayat yang lain. Cukup 1 jengkal saja dari tanah yang tadinya digali, itu saja, nggak perlu dilebihkan dari itu. Ini menunjukkan larangan membangun kuburan. Dan memang ada riwayat yang lain yang lebih jelas yang melarangnya. Jadi sekali lagi, cukup dengan tanah yang tadi kita gali dikembalikan lagi membentuk 1 jengkal sekitar. Dalam Sahih Al-Bukhari, an Sufyan At-Tammar annahu haddathu annahu ra'a qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Sufyan bin At-Tammar dia memberitahukan bahwasanya dirinya melihat kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman, berbentuk gundukan. Kalau ditanya seberapa tingginya gundukan, lihat hadis yang sebelumnya, sekitar 1 labin, sekitar 1 hasta. Jadi jangan sampai kemudian dipahami hadis Bukhari, oh ada seorang sahabat melihat kuburan Nabi itu berbentuk gundukan, berarti nggak apa-apa dong kita tinggikan kuburan. Oh, jangan memahami secara parsial. Ada hadis yang lain yang menjelaskan gundukannya itu setinggi berapa? 1 hasta dari tanah yang tadi diambilkan. Satu jengkal loh ya. Terima kasih Pak Dekat. Terlalu semangat Pak. Iya, jadi shibrol. Ini shibrol ini. Kalau bahasa namanya dirok, hadisnya berbunyi shibr. Mohon maaf, ini diingatkan alhamdulillah. Shibr artinya jengkal. Kalau hasta dirok, kita lihat di dalam hadis shibr. Min shibri kada wajatu shibr. Artinya apa? Jengkal. Apa? Terima kasih Pak. Sekilan. Yang ke-15, setelah pemakaman tidak ada ritual apapun,
tetapi memohonkan ampun untuknya. Jadi ritual yang diajarkan oleh Nabi setelah pemakaman selesai adalah memohonkan ampun. Di dalam Sunan Abi Dawud, An Utsman bin Affan qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza farada min dafnil mayyit waqif alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu bit takbir fa innahu al-an yus'al. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah selesai memakamkan mayit, beliau berdiri, beliau sampaikan kepada hadirin, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudaramu ini, wasalu lahu at-tathbit, mohonkanlah kepada Allah agar diberi keteguhan, fa innahu al-an yus'al, karena nanti dia akan ditanya. Jadi Nabi perintahkan, maka kita jangan buru-buru pulang setelah pemakaman selesai. Sunnahnya kita doakan dulu agar dia diampuni, agar diberi keteguhan. Sudah selesai baru pulang. Sudah selesai baru pulang. Ini sunnahnya. Ini sunnahnya. Jadi kalau misalnya pemakaman sudah selesai, ada satu orang yang mengingatkan, memang baiknya diingatkan, pemakaman sudah selesai, tanah sudah dikembalikan dan membentuk gundukan satu jengkal, biar nggak salah lagi, satu jengkal. Maka ada yang mengingatkan, mungkin udinnya atau mungkin keluarganya atau siapa, bapak-bapak, kita ingatkan agar memohonkan ampun untuk si mayit. Maka masing-masing memohonkan ampun. Selesai. Nah, doa tidak dipimpin. Di dalam Islam doa tidak dipimpin, tidak dikomandoi. Doa yang dipimpin, dikomandoi ada ketentuannya tersendiri, yaitu ketika khutbah Jumat, seorang khatib berdoa, makmum mengimani, mengamini. Ketika sholat istisqa, ketika qunut nazilah, imam berdoa, makmum mengamini. Adapun selebihnya yang namanya doa sendiri-sendiri. Aminnya itu dikeraskan apa hanya terakhir? Yang apa? Yang waktu baju buka. Iya, kan perlu keras, amin. Jadi amin. Tidak perlu dikeraskan. Apa hanya terakhir aja? Ya, kita kan menghayati khotib ketika baca doa. Dia selesai satu permohonan, amin. Memohon lagi satu permohonan selesai, amin. Lalu mengamin. Nah, ya mungkin kalimat terakhir berarti satu permohonan selesai gitu ya. Baik. Yang berikutnya, boleh mengeluarkan mayit dari kuburan untuk suatu keperluan. Boleh mengeluarkan mayit dari kuburan karena ada suatu keperluan. Jadi yang digarisbawahi karena ada keperluan. Berarti kalau tidak ada keperluan, dia enggak. Dalam Sahih Bukhari qala Amr sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Ubay ba'da ma udkhila hufratahu fa amara bi fa kharaja fa wada'ahu ala rukbatayhi wa nafata alaihi miraytihi wal basahu qamisahu fallahu a'lam wa kana kasa Abbasan qamisan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi Abdullah bin Ubay setelah dimasukkan ke dalam lubang, setelah dipendam. Siapa Abdullah bin Ubay? Kembong ya orang munafik. Rasulullah mendatangi kuburannya Abdullah bin Ubay.
di dalam redaksinya, Rasulullah mendatangi Abdullah bin Ubay setelah dia dimasukkan ke dalam lubang yang lahat. Fa'amaru bihi fa'ukhrija fawadu'ahu ala rukbatayhi wa nafata alaihi min riqihi wa albasahu qamisahu. Dan Nabi memerintahkan agar digali. Kemudian Nabi meletakkan Abdullah bin Ubay pada lubangnya, ini namanya lubang, pada lututnya. Kemudian di situ Nabi memakaikan baju kepada Abdullah bin Ubay. Dan fallahu a'lam wa kana kasa'ad basan qamisan. Amr yang mendengar dari Jabir yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, Allahu a'lam, Abdullah bin Ubay ini pernah memberi baju untuk Abbas. Abdullah bin Ubay pernah memberi baju kepada Abbas. Maka Nabi membalas kebaikannya ketika nanti dipakaikan baju. Jadi di sini diambil poin Nabi memerintahkan mengeduh karena Nabi hendak memakai baju, di mana Nabi ingin membalas kebaikan. Dia pernah memberi baju kepada Abbas katanya. Kalau mau dipahami secara rinci ya kita lihat syaratnya. Tetapi ini hadis diambil untuk dalil bahwasanya mayit boleh dikeluarkan untuk suatu keperluan. Tetapi memang hadis ini juga diambil dalil bahwasanya kepada non-muslim ketika mereka berbuat baik kepada kita, ya kita tidak dilarang untuk berbuat baik. Yang dilarang itu apa? Cinta, dan mendoakan bagian daripada cinta. Yang dilarang adalah cinta. Kalau berbuat baik, berbuat adil, tidak dilarang. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum. Dan seterusnya di dalam surat Al-Mumtahanah, Allah tidak melarang kalian terhadap mereka orang muslim yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Dan Nabi membalas kebaikan kepada Abdullah bin Ubay dengan cara dipakaikan baju karena dia telah dulunya memberikan baju kepada Abbas. Sekarang bab yang baru, takziah. Insyaallah malam ini selesai. Diselesaikan ya. Siap. Malam ini selesai insyaallah. Takziah. Di dalam, jadi dalil takziah. Artinya takziah itu ada dalilnya. Apa sih artinya takziah? Takziah artinya apa? Menghibur. Artinya menghibur orang yang kena musibah, namanya takziah. Di dalam Sunan An-Nasai, Muawiyah bin Qurrah an-Nabi saya bersingkat untuk lebih efisien. Fafaqadahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ma li la ara fulana. Rasulullah kehilangan seseorang. Kok saya tidak pernah melihat si fulan? Memang akhlak Nabi suka menanyakan siapa yang tidak kelihatan. Itu akhlak Nabi. Dan kita tiru. Bertetangga satu RT misalnya, kok si fulan nggak kelihatan, saling nanya. Kok jangan-jangan sakit aja rumahnya dan begitu. Ini akhlak di dalam Islam. Nabi SAW kehilangan seseorang. Malilah arafulana. Kok saya nggak pernah melihat si fulan? Qalu ya Rasulullah, bunayyu alladzi ra'aitahu halaka. Ya Rasulullah, anaknya yang Anda pernah melihatnya itu meninggal dunia. Falaqiyahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fas'alu an bunayyihi. Maka Nabi pun mendatanginya yang dia lagi sedih karena anaknya meninggal dunia. Nabi bertanya tentang anaknya. Fahbaruhu, orang ini pun memberitahukan kepada Nabi annahu halaka, bahwasanya anaknya meninggal dunia. Fa'azzahu alaihi, Nabi pun menghiburnya. Azza
yu'azzi ta'ziyah. Jadi ta'ziyah berasal dari kata azza, azza, azzi, ta'ziyah. Nabi menghiburnya. Tsumma qala, Nabi mengatakan kepada dia, ya fulan, ayyuka ahabbu ilaih anta matta' bihi umuraka aw la ta'ti ghadan ila babin min abwabil jannah illa wajadtahu qad sabaqa ilaihi yaftahu laka. Ya fulan, namanya siapa? Tidak disebutkan dalam riwayat ini. Fulan, mana yang kamu sukai? Anakmu berumur panjang sehingga kamu bernikmat-nikmat, bersenang-senang dengan anakmu berumur panjang, atau nanti kamu di surga pintu dibukakan oleh anakmu, dia mendahului kamu, menyambut kamu. Mana yang kamu suka? Qala ya Nabi Allah, bal yasbiquni ila babil jannah fayaftahu li lahu habbu ilayya. Qala fadzalika laka. Orang itu menjawabnya, Rasulullah, dua pilihan itu tentunya saya lebih senang anakmu nanti di surga, dia mendahului aku, menunggu aku, dia membukakan pintu untukku, itu lebih aku sukai. Nah, itulah untukmu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan anak nanti belum balik itu nanti menjadi syafaat bagi orang tuanya. Dalam satu riwayat disebutkan begini, dia narik-narik orang tuanya seperti narik-narik. Jadi Nabi mempraktekkan narik-narik begini, narik-narik, disambut oleh anaknya, pintunya dibuka dan seterusnya. Makanya di dalam Islam itu yang namanya anak itu investasi paling mahal. Kalau dia matinya belakangan, artinya berumur panjang dan dia adalah orang soleh, bapaknya, ibunya meninggal, kebaikan apapun yang dilakukan oleh si anak soleh ini, orang tua mendapatkan investasinya. Ini kalau matinya belakangan. Kalau matinya duluan, masih balik, juga orang tua tidak rugi, dia akan menjadi syafaat. Dan inilah yang Nabi hiburkan kepada orang ini. Sedih sampai Nabi tidak pernah melihat, mana ini si Fulan tidak pernah kelihatan. Ternyata lagi sedih anaknya meninggal dunia, maka Nabi hibur dan dia sudah terhibur. Ini dalil bahwasanya takziah itu disyariatkan. Oh, si Fulan meninggal dunia misalnya, oh ya kita hibur istrinya. Oh, istrinya meninggal dunia, oh kita hibur suaminya. Anak yang meninggal dunia, kita hibur orang tuanya. Jadi takziah itu ada dalilnya. Yang berikutnya di dalam Syu'abul Iman al-Baihaqi, Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man azza akhahu al-muslim fi musibatin kasahu Allahu hullatan khudra yuhbaru biha. Qila ya Rasulullah ma yuhbaru biha? Qala yuhbaru biha. Barang siapa, ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bertakziah kepada saudaranya yang muslim karena suatu musibah, maka Allah akan memberinya pakaian sutra hijau di surga nanti. Dia akan dibalutkan pada badannya. Ini balasan dari orang yang bertakziah. Jadi memperkuat takziah itu ada dalilnya dan ada fadilah. Maka jangan ketinggalan dari kebaikan yang namanya takziah. Yang berikutnya, yang harus dihindari di dalam masalah takziah, apa yang harus dihindari? Wa yanbahi ijtinabu amrayni wa in tataba'a an-nasu 'alaihima. Hindarilah dua perkara meskipun kebanyakan manusia melakukannya. Yang pertama, al-istima' li ta'ziyah fi makanin khas kadar awil maqbarah awil masjid. Sengaja berkumpul. Jadi sengaja berkumpul di tempat yang dikhususkan. Yuk di rumah sana kita berkumpul untuk hibur dia, atau di kuburan. Ayo kita berkumpul di sana di kuburan yang kena musibah kita hibur, atau di masjid. Jadi sengaja berkumpul untuk menghibur, hindarilah. Yang kedua,
ittikhadhu ahli al-mayyit at'am li diyafatil waridin al-'azza. Yang kedua, ahlul mayyit, keluarga mayit membuat makanan untuk hidangan para tamu-tamu yang takziah. Tamu takziah, berarti tamu mau apa? Menghibur. Tetapi ahlul mayyit atau keluarga mayit malah sibuk bikin makanan untuk mereka. Ini terlarang. Berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu an, dia mengatakan kunna na'uddu, dalam riwayat lain naro. Jadi ada kunna na'uddu atau kunna naro al-istima'il ahli al-mayyit wa sani'ati ta'am ba'da dafnihi min an-niyahah. Kami memandang, yang mengatakan siapa dulu? Jarir bin Abdullah. Siapa Jarir bin Abdullah? Sahabat Nabi. Kami memandang, sengaja berkumpul atau tuan rumah membuat makanan setelah kematian, itu adalah niyahah. Apa niyahah? Meratap. Kan di dalam Islam dilarang meratap. Sedih itu boleh. Ketika Ibrahim meninggal dunia, Nabi sedih. Boleh. Wajar manusiawi. Orang yang disayangi meninggal maka menangis, itu wajar. Tapi kalau kelewatan, sampai nampar-nampar pipi, sampai dobek-dobek baju, sampai guling-guling, sampai teriak-teriak, nangis, itu namanya niyahah, sudah terlarang. Dan masuk dalam kategori niyahah, ini kata Jarir bin Abdullah, sengaja kumpul atau ahli mayit membuat makanan, itu kategorinya niyahah. Ini yang mengatakan Jarir bin Abdullah. Jadi nanti jangan sampai ada salah paham. Pak Yasin mengatakan begitu, enggak. Pak Yasin hanya menukil riwayat dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya, membuatkan makanan untuk keluarga yang terkena musibah. Berdasarkan Sunan Ibnu Majah dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far qala, lamma ja'a na'yu Ja'far qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam isna'u li ahli Ja'far ta'aman faqad atahum ma yashghaluhum aw amrun yashghaluhum. Ketika datang berita tentang kematiannya Ja'far di dalam suatu peperangan, perang apa? Perang Uhud. Oh, Ja'far meninggal. Beritanya pasti Ja'far meninggal. Maka Nabi perintahkan, wahai kaum muslimin, bikin makanan untuk keluarganya Ja'far. Karena sekarang keluarganya Ja'far lagi disibukkan dengan suatu perkara yang menyibukkan. Apa? Musibah, sedih. Maka bikin makanan. Jadi yang membuat makanan siapa? Tetangganya atau orang lain, bukan keluarga mayit. Bukan keluarga mayit. Demikian pula ucapan Imam Syafi'i. Kita bacakan ucapan Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um. Kitab induknya Imam Syafi'i namanya apa? Al-Um. Kalau mau beli silahkan. Ada harga yang murah 700.000, ada yang murah sekitar 1 juta sekian. Tinggal pilih mana yang mau dipilih, formatnya berbeda. Di dalam Al-Um disebutkan, Imam Syafi'i mengatakan, uhibbu li jiranil mayyit aw dil qarabah ay ya'malu li ahli al mayyit fi yawmin yamutu wa lailatihi ta'aman yushbi'uhum fa inna dhalika sunnatun wa dhikrul karim wa huwa min fi'li ahli al khair qablana wa ba'dana. Thumma saqa al hadis al madhkur an Abdullah bin Ja'far. Ini ucapan Imam Syafi'i. Saya nukil ucapan Imam Syafi'i. Dan disebutkan dalam kitab Al-Um. Saya menyukai tetangganya mayit membikinkan untuk keluarga mayit di hari atau di suatu malam yang keluarganya meninggal makanan. Terjemah bebas. Saya suka agar tetangga si mayit membikinkan makanan untuk keluarga mayit. Yang demikian ini sunnah dan merupakan
amalannya orang ahli-ahli kebaikan sejak dahulu malah sampai sekarang ini. Kemudian Imam Syafi'i menukil hadis yang dalam sini kita bacakan, hadis Abdullah bin Ja'far, bahwasanya Nabi memerintahkan orang lain untuk membikinkan makanan bagi keluarga Ja'far ketika Ja'far diketahui telah meninggal dunia. Yang terakhir, ziarah kubur diperintahkan oleh syariat, di mana Nabi bersabda, ini hadis Sunan An-Nasai dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, ini kuntu nahitukum antaratin an ziyaratil kubri fazuruha. Saya telah melarang 3 perkara, salah satunya adalah ziarah kubur. Jadi ziarah kubur sebelumnya Nabi larang, sekarang berziarah kuburlah kalian. Dulunya dilarang. Kenapa dilarang? Karena keimanan belum menguat. Ziarah kubur mereka lakukan bukan semestinya, malah merata, malah terjadi kesyirikan. Maka Nabi larang. Setelah keimanan menguat, Nabi perintahkan ziarah kubur. Fa innaha tudzakirul akhirah, dan ziarah kubur bisa mengingatkan akhirat. Ini menunjukkan ziarah kubur itu diperintahkan, ada syariatnya. Ada syariatnya. Kapan ziarah kubur? Ada ketentuan harinya, ada ketentuan waktunya? Tidak ada. Ya sudah, kapan saja. Jadi tidak ada waktu tertentu yang diutamakan, tidak ada hari tertentu yang diutamakan, karena perintahnya umum. Ziarah kuburlah. Ziarah kuburlah. Kemudian di bawahnya dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, la taj'alu buyutakum qubura. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Wala taj'alu qabri 'idan, dan janganlah kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, terus didatangi dengan tata cara tertentu, perayaan. Wa sallu 'alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum, dan bersolatlah kepadaku di mana saja kalian berada, karena salat kalian sampai kepadaku. Baik, Nabi bersabda, janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Jadi dilarang, rumah seperti kuburan dilarang. Rumah bagaimana sih? Kita lihat riwayat-riwayat yang lain. Rumah itu gunakan untuk sholat, bahkan sholat sunnah yang paling utama di mana? Di rumah. Tadi kita sholat ba'da isya di masjid. Ya, nanti kalau pulang malah nggak sholat ba'diyah, kan begitu. Tetapi kalau memungkinkan, ya di rumah, kan begitu. Jadi sebaiknya sholat sunnah itu di rumah. Rumah gunakan untuk membaca Al-Quran. Bacalah rumah surat Al-Baqarah, karena setan lari dari surat Al-Baqarah. Jadi itulah rumah, gunakan untuk sholat, gunakan untuk baca Quran, gunakan untuk ibadah zikir. Nah, kuburan tidak begitu. Karena kuburan tidak begitu. Artinya apa? Kuburan dan rumah sesuatu yang berbeda. Kalau kuburan digunakan untuk sholat, rumah digunakan untuk sholat, untuk baca Quran, nanti kuburan enggak. Sehingga ziarah kubur itu bagaimana? Ziarah kubur itu datang, dan Nabi sudah ajarkan tata caranya. Memasuki area pemakaman, sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Sandal ya Pak? Sandal dilepas. Masuk pemakaman, sandal dilepas. Membaca Assalamualaikum ahlat diyar minal muslimin wal mu'minin wa antum salafun fa inna insyaallah bikum lahiqun. Kemudian mendoakan ampunan, berdoa agar dimasukkan surga, berdoa agar dosanya diampuni, berdoa agar diganti pengganti lebih baik, dan seterusnya. Selesai pun. Itu tata cara ziarah kubur. Selesai pulang, enggak sholat, enggak. Karena jangan jadikan rumah seperti kuburan. Kalau rumah untuk sholat, untuk baca Quran, untuk zikir, untuk ibadah, maka tidak demikian kuburan. Terus ziarah kubur, ya sebagaimana tata cara dari Nabi saja. Tidak lebih dari itu. Kiranya ini jadi melebihi waktu yang semestinya. Mohon maaf, sudah cukup malam. Mestinya kita sudah selesai, tetapi kita ingin menghabiskan, dan alhamdulillah sudah selesai satu kitab. Ini kan sebenarnya satu kitab, cuma kita bikin slide biar bisa dilihat. Sebenarnya kalau Bapak punya kitabnya, ya kita bahas kitab kan begitu. Dan lebih lama lagi selesainya. Setelah itu bisa lebih lama lagi. Nah, kalau ini kan sudah kita ringkaskan. Jadi berapa
tahun juga ya. Nah kalau pakai kitab bapak satu-satu belum selesai, belum perkatanya belum selesai. Ya. Jadi di sini kita ngaji selain tematik, alhamdulillah sudah menyelesaikan 2 kitab. Kitab yang pertama Al-Wajiz fi Aqidati Salafis Shalih Sunnah wal Jamaah, yang kita bahas ada 10 prinsip akidah Sunnah wal Jamaah. Insyaallah bapak-bapak kan masih ingat ya. Nah, kecuali yang sudah lupa. Yang masih ingat. Yang kedua kita Al-Janaiz, jadi sudah selesai 2 kitab. Alhamdulillah. Nanti semoga Allah memberi kesempatan untuk mengkaji kita yang berikutnya. Terima kasih banyak dan mohon maaf, mungkin tidak ada pertanyaan ya karena sudah malam. Sudah cukup. Kita tunda lain kali insyaallah. Ya. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum